Bahkan kita juara thrash metal terbaik. Pelukis juga, musik juga, bikin alat musik juga. Mengarah kemana sih sebenarnya? Penuh penontonnya full, tapi pakai bangku. Bayangin nonton rock itu pada duduk semua. Mungkin Roman sama proyek Onggunya ya kan. Ya tapi hati kita tetap satu. Bikin lagu itu nggak gampang men. Kayaknya apa sih? Kayak nggak menghargai pencipta itu. Informasi dan edukasi generasi tentang musik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di Korok TV. Ya, hari ini kita Ramadan hari pertama. Kita kedatangan dua musisi kita senior 90-an dari Garux. Yang pertama ada Mas Tommy, yang kedua Roni. Ada Mas Roni. Kita bakal kupas habis tentang Garux di Ngorok. Garux ini kan udah lama nih, kayaknya vakum atau bubar atau gimana? Sebenarnya terakhir itu kita rekaman tahun 98 ya. 98 itu kita dapat beberapa lagu recording di 10 studi anak, studi karena anak. Nah, di saat yang sama waktu itu kan krisis moneter ya. Akhirnya kita di rekaman waktu itu. Sampai rekaman itu udah masing-masing, di project masing-masing. Saya sama Roman ngajar di Pondok Kelapa waktu itu. Roni gitu. Iya, kalau gua terpaksa untuk melampiaskan keinginan bermusiknya gitu sama alat band biasa reguler. Kami masih sering ketemu tuh sama dia mas. Oh. Latihan karena kan di tempat kita ngajar tuh ada studio, kita ada jadwal di situ. Masih bikin lagu waktu itu. Belum sudah mengganti silangan itu. Oh, Jadi saya sama Pak Sri Roman itu sibuk ngajar. ya gitu. Artinya berarti nih merasa nggak kayaknya lagi pada mau ngumpul kayaknya. Iya. Ngumpul. Nah, apa sih sampai bisa ngumpul tuh ada apa gitu? Balik lagi ya. Iya, balik lagi. Trigger. Kan katanya menurut pemberitahuan vakum ya oke lah, orang mau dikatakan itu vakum berkarya kayak mau itu bandnya bubar kayak terserah mereka lah, itu terserah netizen. Tapi kan kalian ini kan tiba-tiba comeback gitu. Itu maksudnya ada perjalanan masing-masing di setelah 2000 itu. Kita kumpul-kumpul karena Roman akhirnya sama umum. Saya juga ada project dengan band lain juga. Ketika saya band lagi, akhirnya mau perasaan musikal jadi karena salah satu personil yang kedua. Terus saya bikin sampai 2008 saya bikin. Berat tuh ya, tetap bermusik terus ya. Musik Ya kalau gua sih di bidang yang sama tapi berbeda wadahnya. Kalau gua nggak recording tapi lebih ke panggung ya, karena gua main reguler. Ngamen lah jalannya. Kebanyakan begitu kalau. Oke, apa yang menyebabkan kalian itu bertemu? Apa sih, ada momen apa gitu? Yang kecil aja. Tahu-tahu kok Tahu-tahu bisa, kok ayo gitu. ngumpul yuk gitu. banyak Ngumpul lagi. yang minta sih. Oh gitu. Kenapa sih baru kok nggak ketemu lagi, kok nggak ketemu lagi? Itu banyak banget yang minta begitu. Pada saat saya bikin band baru, kenapa lu nggak muter lagi? Kenapa? Ya itu salah satu orang ini sibuk sama yang lain gitu, masing-masing. Ya, tahun berapa? 2020 ya. 2020 kita coba kumpul lagi, ada salah satu personil. Kita kumpul lagi ya. Ya kita kumpul tuh waktu itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu ya. Sempat bikin reuni ya di Oh iya, sempat bikin video di studio ACC. Yang main live, live. Itu pas pandemi tuh. pandemi. Nah, sebelumnya kita udah punya niatan untuk bikin. Tapi emang udah ada plan gitu. Oh, plan itu sudah tersusun rapi lah ya. Tapi memang Bisa tegang gitu. Udah sempat tegang malah sebelum pandemi. Akhirnya studionya tutup karena pandemi itu. Lanjut. Apes. Apes banget.
Kalau ini emang niatnya udah bagus, Iya. tapi karena hanya pandemi ini yang membuat mungkin teman-teman jadi ya ada apa sih yang terpaksa tutup. Mentok sama krisis moneter dan pandemi. Iya ya, dua momen ya, Momen yang paling Luar biasa. luar biasa. momen alam lah jatuhnya gitu ya. 98 akhirnya bikin kita bubar semua nih. Bubar itu karena ya mohon maaf mungkin mungkin karena kondisian, Kondisi, kondisi situasi. terus atau emang Oh. studionya hancur gara-gara di demo Oh, atau bukan. apa? Oh, bukan. Karena Karena krisis. situasi kondisinya dari 98. Ekosistemnya nggak jalan. Iya. Berarti sama-sama yang kemarin, cuma kemarin COVID ya, sama aja Iya, kan? dan 98 baru COVID ya. COVID. Malah lagi. Iya, iya. Saat kita mulai Iya. bisa ngumpul dan akan start bikin produksi ini, Ada. COVID. Ya sudah. Resesi lagi ya, Iya. 2 kali kena resesi. Iya, 2 kali lagi. Tapi itulah akhirnya dengan kesabaran kita dan ketabahan juga akhirnya si Roman bisa juga mengumpulkan kita untuk bikin satu produksi yang sekarang akhirnya muncul. Oh, Roman tuh ngajak itu. Ya, mulai lagi dengan apa ya waktu itu. Hmm. Kita produksi, teman-teman kita garap. Sekarang menjadi 10 lagu ya. Sekarang Kemudian yang 7 adalah repackage atau remaster ya. Iya betul. Iya, lagu baru kita. Berarti remaster tuh master yang lama di Lagu lama. Rekam ulang. Oh, direkam ulang. Oh, di remaster. Dari album ke-1 dan ke-2 ya kita ambil pokoknya 7 lagu itu, dan akhirnya kita bisa ketemu lagi di studio, berpikir lagi, bekerja lagi, ya udah jadi terciptalah yang sekarang 10 lagu itu ya. Ya, 3 video klip. Itu udah dirilis satu-satu gitu? Atau mau langsung album? Hari ini waktu itu 1 lagu ya. Kan itu dibikinnya namanya apa sih, kalau EP apa mini album? Album. Ya cuman dibagi 2 kategori, yang 7 lagu adalah repackage, Iya. ya lagunya baru Bonus track gitu ya, ya? bonus track apalah Zaman namanya. dulu ya, bonus track Iya. gitu. Tapi emang ada kebijaksanaan, bukan ada kebijaksanaan, ada keinginan dari produser bikin video klip buat lagu yang baru maupun yang repackage gitu. Supaya kita ada Kemudian di YouTube tuh terakhir Norji bukan sih? Norji. Iya. Itu yang kedua tuh. Oh, yang kedua? Ya, ambil dari album kedua. Kedua dari yang ketiganya lagu baru. Udah ada belum YouTube tuh? Udah. Oh, berarti aku belum ngecek. Udah, lihat dong, Uber judulnya. Aja. Lihat ya, ada video klipnya. Ada video klipnya, Mbak. Judulnya Uber ya Uber, kan? Uber. bercerita tentang nih pembahasannya. Uber. Gua Uber ke Lo, gue yang Ubernya ada yang singgung. Gue yang Ubernya paling telat nih. Setelah apa? Kan udah pada kumpul nih, Mas. Jangan Mas dong. Ya udah. Oh, berarti Pak. Keren Pak. Angkel. Ya Mas dong. Kakak, kira-kira ini kan video klip udah bikin, terus sampai lagu-lagu juga sudah. Cuma apa lagi sih mau digencarkan di Garut ini tuh? Apa sih mau diperlihatin gitu? Balik lagi tuh mau Ya kalau ekspresikan kita ya Nggak ada yang kurang puas nggak? Coba keluarin coba. Wah, keluarin. Garut sekali. yang Uber siapa? Nggak kayaknya ada kayak mau Pengen ngeluarin apa gitu, sesuatu, secara cuma kepuasan sih gua rasa persoalan kalau kita kan dulu udah pernah bikin album juga, Iya. tapi main gitu manggung, Hmm. tour apa. Kalau sekarang kan belum nih, ya, Hmm. nah itu aja kita sama. Oh. Walaupun intensitasnya nggak seperti dulu. Oke. Karena kan kita udah tua nih, ya ngaku lah kita kan udah puber. Sebenarnya sih begitu, kita bikin karya, kita kan bikin terus. Iya, iya. Direkam, terus rilis segala macam, untuk promo. Oke. Semuanya tuh kita main. Yang biasa gitu aja. Kayaknya seperti itu aja. Jadi emang nggak ada yang harus wah ada yang harus gua golin nih kayaknya nih. Iya.
Enjoy aja sih. Di bawah santai aja berarti ya, di bawah Nggak sakit kayak dulu lagi. Iya beda ya sama dulu ya berarti ya. Nah ini nih yang sebenarnya yang apa sangat jarang orang lakukan bawah santai. Beda sama kameramen kita tuh boleh tuh boleh tuh gimana gitu. Bukan kalau sekarang kita tuh kan targetnya begini hidup sih. Gitu. Kalau dulu kita apa ya? Kalau sekarang tuh targetnya nggak yang muluk-muluk lah istilahnya. Sudah lama nggak muncul, sekarang bisa muncul itu udah disyukuri ya kan. Terus seberapa banyak video kita bisa menarik perhatian orang itu aja udah syukur ya kan. Karena kita kan udah lama. Nggak ada yang apa, nggak ada yang resmi ngumpulin gimana gitu, nggak ada apa. Pokoknya ya udah kita latihan dulu. Oh ternyata masih pada inget nih, masih pada bisa, ya udah. Langsung aja tuh latihan. Langsung aja. Ada rekamannya di saya upload di YouTube tuh. Itu rekaman pertama kali itu ketemu. Iya. Langsung jalan. Oh, ada yang latihan itu ya? Iya itu dia. Jadi karena kita merasa udah masih cocok nih, ya udah. Ya emang kita kan walaupun Terharu aku dengerin nih. walaupun dia kemana, gua kemana, Roman Karena kemana. perjuangan sebelum rekaman itu kan emang kita panjang. Kan? Iya. Manggung-manggung terus. Festival waktu itu kan the best metal waktu itu pernah. Thrash metal. Tahun 93 best metal. Tiba-tiba jadi garuk. 94-nya berubah banget kan musiknya kan. Iya. Ya 93 tuh metal. Kita mainin Sepultura gitu-gitu. Metallica. Bahkan kita juara thrash metal terbaik tahun 91 ya? 93 ya. 93 ya? Ah, iya. Oh iya, santai dong. Kaget. Itu belum lahir soalnya. Aku denger ada predikat kayak gitu, wah banget dong. Insya Allah, alhamdulillah emang Nggak cayaan dia. Iya, nggak cayaan. Dan lagu itu kita peroleh waktu itu dengan membawakan lagu dari Sepultura. Dead Indonesia. Embryonic Cell sama Desperate Cry. Desperate Cry. Dua lagu itu. Iya. Iya. Lawan-lawannya Nano Selatan. Yang alatnya gila-gilaan. Dan itu gue festival efek cuman satu. Iya. Efek cuma satu. Cuma Metal John, tanya deh. Gitarnya itu gitar dari gitarnya 2 itu sama bass 1 kita bikin semua. Gue bikin gitar. Iya. Lu nggak beli? Do yang bikin nih gitar gue. Gue yang bikin itu. Oh gitu. Jadi Iya. Jadi selama berkarya punya custom ya, custom. Kalau dia khusus custom ada. Iya. Punya gitar sendiri. Wah abang manja nih pasti nih. Ya. Nggak pernah dipinjemin gue bro sama dia. Waktu yang saya lihat yang di YouTube yang lagi latihan dalam studio bawain lagu doping itu, Bang Tommy pakai kayak Stratocaster, tapi kayaknya itu relik bikin sendiri atau gimana kan? Iya itu Nggak dibikin Stratocaster sendiri. itu Iya kan. dibikin Saya sendiri. lihat, Relic bikin sendiri. Gitarnya pun custom. tremolonya pun udah Gitar bagus custom, kan. apalagi yang custom kalau setiap manggung? Orang nih custom. Orang pasti custom. Jadi bisa apaan aja ya. Gue udah feeling setiap gue nanya nih pasti nggak. Kalau Ada yang custom. Kalau sekarang sih pedal kebetulan ada temen yang custom kan. Nah tuh gue suka bantuin dia juga untuk ngelukisin pedalnya. Pedal customan dia, gue ngelukisin juga. Gitar juga kadang-kadang gue custom juga. Dilukis. Abang pelukis juga, musik juga, bikin alat musik juga. Mau ngarah kemana sih sebenarnya? Ustad. Warung Padang. Dia pengen jadi penceramah. Nih aku pengen ini aja memperjelas. Berarti abang ini selama manggung pakai gitar buatan sendiri? Rekaman album pertama itu kan gitar custom buatan gua. Buatan abang sendiri? Iya. Yang doping itu. Berapa lama tuh bikinnya? Untuk menjadi satu buah alat musik aja. Ya pasti ada trial and error kan pasti kan. Coba terus apa sih yang kurang nih, soundnya kurang apa gitu kan. Akhirnya dapatnya ya itu gitu. Itu pun masih belum sempurna sebenarnya. Masih jalan terus itu penyempurnaan. Ya penasaran aja sih. Waktu itu ya awalnya kan dari SMA gitu, SMA. Dari SMA, gue SMA ngapain? Penasaran ngeliat buku-buku gitar. Iya. Itu ada ininya nggak sih mas? Ada Pakemnya. keinginan buat wah ini kayaknya gua jadi banyak Industri. aja nih gitu. Atau misalnya emang requestan custom ya. Ya karena gue tuh seneng banget sama gitar dulu kan emang bukan cuma seneng main gitar tapi seneng sama gitarnya gitu.
dulu kan jarang, nggak ada internet segala macam. Gue cari-cari buku atau gue misalnya main ke toko musik di Blok M waktu itu kan ada gitar keren-keren, gambar. Akhirnya karena itu aja ngeliat di majalah gimana sih bikin gitar, baca-baca ya udah iseng dari mulai kayu yang bekas lemari gue bikin terus jadiin gitar. Kayu bekas lemari. Kayu jati waktu itu gue bikin kayu bekas itu. Bukan yang serabut besi apa? Yang lemari-lemari yang era sekarang. Bukan. Iya. Nah kalau gue belanjanya di Pondok Bambu ya, bikin dia, sama dia yang bikinnya dia apa ESP Explorer tuh yang kayak James Hetfield, dia yang bikin. Nah, tapi hasilnya gila, berarti minta ampun. Karena ngejar suaranya yang low-nya kan, ngejar suara yang low itu mesti kayunya. Waktu mahoni sama Garuk pernah pakai punya sendiri. Waktu sama ya itu rekamannya Rekamannya Garuk. Dari sebelum sama Garuk ke festival pakai gitar gue bikinan gue tiga-tiganya. Nah sampai rekaman Garuk juga pakai gitar bikinan gue. Setelah itu kan gue ya. Nah kalau di video klip yang sekarang ada nggak yang dipakai? Yang lagu mana nih? Yang Buber? Bukan. Kalau yang terakhir tuh Buber ya pakai Gibson ala-ala ya. Doping pakai itu custom juga. Doping ya pakai custom. Doping itu yang udah Nordic pakai apa lo? Pakai Gibson kan? Juga. Iya. Yang Nordic yang doping. Tapi gitar itu sekarang masih ada, Mas? Yang di doping itu udah nggak ada. Dibeli sama orang. Dibeli. Gue beli. Karena satu hal. Sayang juga pasti inget sejarah itu kan. Kecintaannya harus luntur kepada gitar. Ya. Kondisinya itu yang apa namanya? Pandemi. Resesi ekonomi. Iya. Ketemu lagi ya kan. Tapi kalau bikin masih bikin atau masih berkarya begitu? Apa tuh? Bikin. Enggak. Gue belakangan sih lebih suka beli tapi dibikin di apa namanya? Suka-suka gue lah gitu istilahnya. Dibikin sesuai selera. Dia terima ordernya, orang punya gitar ya, dilukisin apa gitu. Sekarang banyak gambarnya. lukis sih. Tuh, guys tuh ya. Kalau mau gitarnya dilukis, sama Tommy. Tapi yang nggak boleh melanggar sara, nggak boleh melanggar kesopanan gitu. Tommy tempatnya. Lager kesopanan. Oh, iya. Maksudnya gambarnya apa tuh? Yang ya sopan lah. Yang sopan. Iya. Pakai kebaya gitu, gambar. Pakai jilbab gitu. Gitar metal tapi gambarnya pakai jilbab. Aneh kan lo? Belum ada tuh. Tapi kalau gambar tengkorak sih udah banyak. Tengkorak pakai jilbab belum ada. Pesan aja sama Tommy, pesan. Astaga. Jadi requestnya itu berarti banyak yang bodinya di gambar gitu. Sekarang ini banyak yang begitu. Dilukis, tapi bukan cuma dilukis, dilapis juga. Jadi itu ya kayak ada di dalam gambarnya. Jadi rata tetap Di coating juga. coating ya, tetap dilapis gitu. Karena ada juga pelukis-pelukis Jogja yang cuma ngelukis tapi nggak di coating sama dia. Jadi kasar gitu. Hilang, Ya? lama-lama hilang. Iya, lama-lama. Kan dipakai. Oh berarti benar-benar ini ya, berarti ya berarti industrinya di rumah gitu, di rumahan gitu, tapi benar-benar mencoba proper ya, karena ada coatingnya, berarti alatnya lengkap. Oh iya. Kalau coating tuh khusus orangnya. Oh. Tempatnya juga khusus. Oh gitu, oke. Berarti kerja Temen sama aja. cuma lukisnya terus. Lukisnya aja. Wah keren. Jadi penasaran, gue gitarnya kayak. Nah, dia mau pesen. Ingat komisi. Iya. Aku mau nggak ada internet, berarti dari buku. Nah gue SMA ngapain berarti? Bikin mereka itu abang kita ini udah bikin gitar dari buku lagi. Sekarang kan udah gampang serba kecerdasan buatan. Ya lo bayangin aja. ESP Explorer dia bisa bikin. Tapi waktu gue panggul, buset. Dia mah Yang pintu rumah gue. sama lu, dia pikir gue James Hetfield ini bule kali. Berat banget. Iya tapi asik, mantep men. Ngejar suara Mantap. metalnya itu kan mahoni harusnya. Mau ini berat ya. Iya, sampai neck-necknya mahoni kan. Gibson itu kan atau Explorer. Tapi mantap suaranya. Makanya gue menang festival. Demi soundnya. Tapi apa emang yang mahon itu emang berat gitu ya? Iya, emang untuk rata-rata dipakai untuk metal gitu. Biasa sound metal. Khusus emang. Ya, kebanyakan itu pakai itu. Kayak gitu. Boleh nih, ntar kita di
di dewandistorsi.com. Nah. Kita ulas bagaimana Bisa. bikin Kiprahnya ya kan. gitar, gitaris bikin gitar, sampai sekarang sampai lukis. Ya, jadi lebih cocok lo tuh bikin gitar tapi yang buat Iya, jadi khusus gitaris metal itu cocok. Wah, terutama pas ESP gitu, bawain sepultur. Seberat apa sih bang sampai bang ngejogrok ke bawah? Iya, baik sampai gua sampai suaranya tuh. Les Paul aja 8 kilo. Les Paul. Keluarnya kan lebih lebar tuh. Iya. Bodinya. Les Paul kan sama, pakai ebony juga. Berarti emang segitu dong. Sama mahoni. Ya, sampai akhirnya bisa mengeluarkan suara dari dalam hati tuh. Dead embryonic cell. Saking ini. Cell. Itu bukan karena gue nya, karena berat. Dead embryonic cell. efek apa tuh? Jadi benar-benar apa? Connect antara beratnya gitu. Vibes-nya dapet ya, feel-nya tuh dapet ya saat itu. Dengan gue berdiri sambil kayak headspell lah gitu. Sanatorium, lagu-lagu itu. Iya. Berat mana bang sama Jackson RR dulu itu? Oh, itu mah enteng. Bodinya apa itu ya? Apaan? Ada. Alder kan? Ingat kalau Alder. Enteng itu mah. Udah gitu kan potongannya sedikit dia kan. Separuh. Dan Gitar itu bisa dong? yang mana nih? Yang tadi mau jatah. Udah lama deh, enggak. Iya, Mas. Oh, sama basis dulu. Berarti ini panggungnya ada pasti lucu-lucunya nih. Kisah lucunya juga pasti harus kita kulas. Yang banyak lucu sebenarnya yang pada satu. Tuh kan berpindah-pindah kota itu pengalamannya macam-macam. Iya sih ya. Iya. Tuh luar biasa. Berarti rindu momen-momen. Ada yang ini nggak ada momen lucu gitu gak? Yang Kalau- paling nggak keinget deh. Ya tadi sempat cerita juga yang di Lombok. Hah? Di Lombok tuh kayaknya pada saat itu ya, kalau sekarang mungkin lebih banyak informasi masuk. Kalau sekarang itu kayak harus hiburan ya, tahun 96. Jadi kita manggung itu di situ di gor penuh, penontonnya full. Tapi pakai bangku. Bayangin nonton rock itu pada duduk semua. Nah ini gimana ya? Udah siap-siap Ranger tapi duduk gitu kan. Oh iya. Nah dia ketawa ngadep ke gue. Akhirnya dia ke Gue udah kayak lu kalau bang kayak apa? Dan akhirnya gue bisa ngomong itu enggak. Akhirnya sama dia, kok pada duduk berdiri dong ke depan gitu Iya, kan. ke depan. Begitu ke depan bangkunya dibawa. Iya. Ya kursi kondangan tuh nggak lo? Iya. Plastik gitu ya? Yang apa sih? Oh iya, lipat. Ya, yang kondangan itu. Makin ketawa lagi dia. Makin ngakak lagi. Akhirnya udah berdiri aja lah. Akhirnya berdiri kan mereka semua. Itu acara apa tuh Mas? Iya, Apa acara emang khusus Rock on tour kita konser, tur acara. konser. Iya, waktu itu pembukanya siapa ya? Kita masih ini Katon kan, ya? Katon. Iya, Katon. Nah itu salah satu yang apa sih ampun pembukanya kita gitu, karena setelah kita main pasti kan Beda, wah, auranya beda udah beda. energinya. Iya. Nah dia main ya akhirnya kena lah imbasnya. Adem. Ditimpuk-timpuk. Ya gitu tapi kan. bukan salah kita ya, salahnya promotor dia maunya begitu. Iya. Kenapa si itu dijadiin satu sama kita gitu kan? Berapa kota lagi? Belakang lagi. Dia selalu kena imbasnya gitu kan. Setelah panas didiemin ya marah mereka. Penontonnya marah kan. Kayak gitu. Termasuk Anang juga kena kayak begitu bareng sama kita juga. Tapi kan kalau Anang kan dia ada apa ya, stream rocknya gitu kan, bawaan rock juga. Kalau Katon kan beda, iya beda lah. Java apalagi tuh. Fatur. Ya sama Fatur. Tapi nggak ada cerita yang macam-macam ya kalau sama Fatur. Gitu. Sama Nafa Urba juga Pernah asik sih emang kalau ngajar Nafa. mesin ya. Iya. Jadi sama Fatur, Nafa Urba, sama Katon, sama Anang, bareng semua tuh. Iya. Gitu. Tuh. Jadi gue kayak udah tua banget kayak. Gue belum ngomong dia udah jawab. Masalahnya ngeliatnya kesannya kayak gimana gitu. Gue sedang ini loh bang. Gue sedang gue dari emas ke bank nih. Gue sedang menghayati tuh, sedang berpikir. Mencerna. Iya mencerna gitu. Oh ternyata abang tuh begini tuh.
bersama dengan musisi-musisi. Bukan seakan-akan senior musisi bilangnya tua ya kan. Baperan kita dia. ngomong nanti biar netizen yang bicara. Oh, siap. Ampun netizen. Saya masih muda. Terus ini, Mas, ini kan kayaknya bisnis sekarang kan tuh pesat banget ya, bisnis musik ya. Bisnis musik kan pesat banget tuh. Itu Garuk sendiri apakah mempersiapkan yang khusus nggak sih? Misalnya sekarang ini mau apa dari bisnis musik yang sekarang lagi berjalan gitu. Garuk tuh pengen ngapain sih? Dari ya relate ya dari bisnis sekarang. Atau misalnya kayak gue jadi dangdut lagunya misalnya Oh, gitu. kalau itu enggak kan. Kalau itu sih enggak. Ya, bahkan jauh itu kayaknya. Cuman yang kita inginkan sekarang itu kan ya komunitas saja. Kita kan sesama rocker tahun segitu ya. Kalau bisa bersatu lagi lah sama kawan-kawan yang satu irama gitu. Kalau untuk merubah atau bikin dengan tema yang berbeda lagi kita udah enggak gitu. Ya Gitu banyaknya apa sih namanya? Event-event yang balik lagi ke 90-an itu kan kayaknya udah seneng lah walaupun kita belum ada ikutan gitu loh. Kesempatan. Belum ada kesempatan ikut ke situ. Lihat itu aja udah seneng sih sebenarnya. Iya. Teman-teman yang lama, dulu ada band namanya ini keren gitu. Mungkin ini 90s Festival. Nah, iya. Belum pernah main loh. Kesian loh. Iya kan? Kesian loh. Bandnya keren ya. Iya. Gue Tapi kata. ada mungkin karena kan gini ya, ada beberapa promotor mungkin lupa atau itu ada ya gitu kayak gitu sih banyak kayak gitu. Iya. Biasanya seperti itu. Tapi abang melihat dengan musik-musik era sekarang gimana? Dari rock ke dangdut ke hip hop. Kok ini kayaknya wah gitu ya, kaya banget ya sekarang gitu. Kayak sekarang gitu kan. Variatif Kalian ya. kan paling senior nih mengenai Enggak juga. bahasanya kan ya lebih senior melihat yang lagu Pernah pernah berpengalaman denger sebelumnya gitu maksudnya kan. lagu-lagu era zaman sekarang itu. Kayaknya sih emang apa sih namanya? Ada perubahan udah pasti kan. Ya bukan cuman musik, semua pasti berubah gitu kan. Yang pasti anak zaman sekarang juga nggak ada yang bikin gitar juga sih. Hah? Nyambungnya kemana? Yang dibikin Ya kalau itu sendiri masalah di bawah gift. panggung. Kayaknya Itu kan nggak masalah jarang. gifted. Ya. Mungkin ada tapi nggak ke expose. Oh iya. Karena mungkin ini salah satunya jawabannya ya mungkin Oke. Karena mungkin ada keterbatasan ekonomi, akhirnya salah satunya solusinya adalah bikin sendiri ya kan. Kalau dia itu juga. Iya, Tapi itu kan mahal, Mas. nggak Masalah juga itu mahal. Nah, kalau sekarang kan Jatuhnya gitu loh, kreativitasnya mahal loh. Iya sih, kayak misalkan kalau sekarang banyak obatnya, misalnya gue nggak punya duit nih anak sekarang. Banyak gitar yang murah sekarang. Beli Iya. mobilnya dulu bisa. Ya kan, spare partnya dicicil dulu bisa. Murah-murah sekarang. Kalau Pabriknya dulu- juga ada di sini. kalau ya kan? dulu siapa yang bong begitu ya? Dulu kan impor semua gitar. Spare partnya pun impor. Kecuali kayunya ya kita bisa bikin. Karena manfaatin itu aja. Oh. Kalau sekarang kan pabriknya di sini. Bahannya banyak. Cuman satu hal yang gue larang dari Iya. Serba mudah ya. Berlimpah sekarang gitar itu murah. Yang custom juga Banyak. banyak ya. Banyak banget. satu hal yang gue larang dari dia, jangan main di kuburan. Gue takutnya kayunya buat itu dipakai. Bentuknya nggak dirubah lagi. Iya. Saking udah nggak ada lagi nih materinya kan. Ide itu ide. Iya, bentuknya gitu. Dia pakai kayu kuburan lagi. Jangan dihapus. Dia ketawa. Jadi hapus. Tapi saya sebagai ya maaf ya muda gitu ya kaget aja gitu pengen manggung bukan pengen manggung sih maksudnya ada keinginan karena saking sukanya dibikin gitar. Tapi kalau saya rasa orang zaman sekarang tidak ada. Nggak ada, jarang ya. Serba digital. Udah bisa Karena beli udah sendiri. banyak. Mungkin ada tapi nggak ke expose itu aja sih. Harusnya kan yang di expose yang kayak seperti kayak Iya. kita ini gitu. Contoh Bujana mana bisa dibikin sendiri ya. Dia bisa mungkin memberi sama yang sama Iya. kreatornya. Ke luthiernya. Iya, kalau dia kan beda sama Bujana, dia do sendiri gitu loh.
bikin sendiri. Makanya gue bilang, Tom, lu jangan main ke kuburan, Tom. Ntar begitu ada kayu yang nganggur ya kan, dipotong ya. Berarti Bang Tommy gitaris sekaligus lutirnya gitu. Ini lah, hebat. Mantap. Luar biasa. Terus lo, iya, lu mau pakai gitar lu sendiri kan tuh. Iya. Ada nggak band yang kayak gitu? Nggak ada, garuk doang deh. Kalau yang sangkatan Ya, kita, Brian May kan? Bapak. Brian May, ya. Bapaknya yang bikin. Wah itu keren banget itu Brian May. Tapi sini belum. Dia emang ngulik banget soundnya itu supaya dapat kayak gitu soundnya. Dan nggak ada. Iya, nggak ada yang bisa. Merek yang bisa ngeluarin kayak gitu. Gak bisa soundnya kayak gitu. Yang merah itu ya, apa yang? Iya. Ya, Gibson, Red apa? Special. Les Paul itu. Red Special. Bahkan picknya aja khusus kan nih. Kalau Picknya dari metal, Brian May. dari logam. Nah kadang-kadang kalau dia udah bosen main tuh, dia masuk angin minta tolong. Karena Berarti krunya nambah satu. karena kan pikir Brian May gitu men. Gue kata si Freddy aja tuh. Tahu Freddy mana? Tadi elemen. Ketawa aja lu Ji. Dibikin kayak gini karena kalau ini bosen ya kan. Bercanda aja. Udah mataku kering apa malah kering basah mulu tawa. Buset deh. Itu berarti. Iya, buka. Setengah 6, bentar lagi. Bentar lagi. Iya. Udah sono. Wow. Oh iya, tambah 30 menit lagi. Sampai nunggu berbuka, ya kan. Mungkin ada cerita-cerita yang lain mungkin yang setidaknya yang bikin abang terharu selama sama Garuk atau bikin abang emosional. Kan udah pengen ngumpul lagi nih. Ya enggak. Emosional Ada itu bukan cerita berarti yang marah-marah ya, emosional Iya, itu bisa haru. ada cerita yang sedikit bukan emosional Ini sih. nggak lucu ya, tapi emosional. Emosional ntar tawa udah enggak, jadi ada satu lagu kita tuh yang judulnya Cewek Gue Oke. Kebetulan gue bikin berdasarkan apa ya, bukan imajinasi tapi orangnya ada buat gue pribadi. Fakta dulu. Fakta. Idi. Cewek Gue Oke. Dan yang mau gue kesananya ceritanya, setiap kali mau manggung bawain lagu itu, gitar gue putus men. Iya, 2 kali di Banjarmasin ya Tom ya. Ya apa? Kenapa? Berarti cewek gue udah nggak oke lagi kali. Gitarnya putus mulu gitu. Ya tapi Masa sih? Udah putus ngambil gitar gue cadangan, ya kan? Putus lagi, gue juga putus. itu terjadi men. Fakta tuh. Iya fakta tuh. Jadi setiap kali gue manggung di waktu itu cuma 2 kota di Banjarmasin mau bawain lagu itu, ya kejadiannya itu putus. Tapi bukan putus apa nih gue bilang. Ya cuman Senarnya sama nggak? Putusnya situ-situ juga? Sama? senar 2 apa ya? Gue lupa sih. Pokoknya ada yang putus aja, selalu putus itu. Banjarmasin ya. Banjarmasin. Itu hardcase gue hilang juga tuh. Oh ada cerita. Makanya si Nafa Urba kan. Nafa Urba. Nah itu dia tenteng gue gitar gue di pesawat nggak pakai hardcase, dipegang sama dia aja. Dia yang megangin malahan. Nah lo pada tahu nggak Nafa Urba? Sini Nafa aku yang Urba bawain tuh nih, Boy. waktu dulu tahu nggak lo? Lebih cakep daripada sekarang men. Nafa Urba tuh. Iyalah. Ya iyalah. Wah itu gitar perlu di. Makanya harus diselamatkan itu. Kanafa, tolong Kanafa. Ah jangan. Sorry. Sorry, saya colek Anda sedikit. Tapi emang body mantap. Puasa men. Astaga. Ini jadi ini bukan sedih di sini, happy ini mah. Nah, sama Garuk itu berarti sempet yang vakumnya itu emang terlalu selama itu. Selama itu emangnya. Dari 2008. 2008 Tapi enggak, 2000 itu kan masih sering Dari dia latihan. masuk ungu. masih sering latihan dong, berarti nggak vakum dong. Ya, bahasanya. pas masuk ungu aja, pas si Roman masuk. 97 kita merasa ditinggalin lah ya sama dia. Harus kita masing-masing. jujur tuh. Loh, dia nggak ngomong, nggak apa. 2007 apa 97. 97? Oh Iya. enggak, 97. Waktu dia masuk ungu pertama 2000-an. 2000-an ya? Iya. Jadi sama kita secara aklamasi atau apalah namanya nggak resmi bubar, kok dia keluar dengan grup baru rekaman gitu. Terus udah tuh
kita merasa gimana gitu. Tapi kita nggak ada bubar, nggak ada. Iya, Roman nggak juga nggak menyatakan keluar. apa. Komunikasi masih baik. Enggak juga. Oh, Enggak ada Nggak komunikasi. ada komunikasi. Tapi kenapa nggak kalau memang apa pengen jalan gitu kan bisa dia kan ganti drummer gitu atau emang jiwanya sudah ke Yang kedua ini, nyaman gitu, yang kayak kedua itu, ini. gitu. Ya itu. Jiwanya itu ya. Iya. Memang Seperti dia kan- John Bonham sama Led Zeppelin aja. Iya, mungkin Oh, jauh ada yang lebih jago tapi Dramatisir. soalnya nggak dapat gitu ya. Iya mungkin gitulah. Karena Ini dia juga pembawa dia kan acara bukan anak sekolah, resmi apa enggak nih? Dia Biasanya kalau yang otodidak jauh Oh lebih- gitu ya. Iya. Biarin aja, biarin. Jadi bener kayak gitu Bang, kayak kayak John Bonham sama Led Zeppelin aja. Udah nggak bisa kalau sama yang lain gitu. Pemberitaan keluar kalian vakum bubar. Emang kalian terima nggak? Ya kita sih Vakumnya sih iya, terima. vakum tapi iya, bubarnya enggak. tapi bubar tidak. Tidak. Iya. Berarti Garuk itu dinyatakan kita ketok nih ya. Nggak bubar berarti. Nggak bubar. Nggak Iya, bubar emang nggak guys. pernah dengar. Nggak pernah dengar. Tidak bubar. Secara hati pun masih nyangkut semua, walaupun udah jauh-jauh. Mungkin Roman sama proyek ungunya ya kan. Ya tapi hati kita tetap satu. Makanya dengan seketika waktu kita dikumpulkan kembali untuk reuni, ya masih tune in semua. Masih enak gitu Iya, bawain lagu gila rock and roll, doping. Jalan terus langsung. Jalan semua. Live itu di studio Van. Terus Asih sih. asik sih. Gila rock Ada and rekamannya di roll, doping, nalu-nalu dibawain. Ngalir semua. Gitu. Karena kita masih Padahal latihan kalian nggak terlalu keras banget ya, tapi enggak. ngalir On the aja. spot, mau direkam kita latihan dulu sekali putaran ya, langsung rekam. Mungkin karena kangen bro. Iya. Karena sehati. Jadi kan set gitu. Biasanya kan kita kalau Iya. ya mungkin bisa ada yang kayak gini ya. Iya, cuman karena waktu itu ada gitaris baru ya si itu ya. Kita coba untuk Additional player. iya additional. Kita coba untuk menyesuaikan dengan dianya. Kalau gua sama Tommy sama Roman sih udah Jalan. jalan. Gua udah tahu. Jadi Oh, latihan begini. itu lebih ke additional player-nya aja gitu. Iya. Luar biasa. Biasa di luar, men. Luar biasa. Bahaya. Nggak begitu banyak latihan tapi udah masih klop. Karena Iya. lagu sendiri kali ya. Lagu sendiri kali ya. Kalau lagu orang ya banyak yang lupa juga. Oh gitu. Bawain Metallica lah ya. Pasti. Ngulik ya. Ya Kalau pasti orang unik ya. Iya, kalau buat lagu sendiri kan kita tahu sejarahnya, kita bikinnya gimana, ya kan ceritanya tahu, ya kan gitu. Pada saat bikin aransemen kayak gimana ini kita rekaman juga tahu. Kalau lagu sendiri kan begitu. Lagu orang kita nggak tahu cerita awal-awalnya, Iya sih. ngulik doang. Berarti sekarang ini Garuk ini komunikasi lancar, bubar pun tidak, ya kan? Bikin video klip masih. Lagu baru ada nggak? Ya itu yang puber. Bubar. Kalau mau bikin yang baru lagi, sudah ada di kantong kita sih. Tapi belum akan dikeluarkan karena Kenapa? masih nunggu yang ini jalan dulu, men. Iya, ini kan belum Kan di. industri begitu. Iya. Kalau masalah bikin, pegang gitar pasti Tapi bikin. kalian bisa milih nggak salah satu lagu, kayaknya lagu bakal meledak nih, gua bilang ini aja. Padahal dia ngelewatin dari daftar yang sebelum. Ini nggak perlu, ini masih nanti nih. Oh. Bisa begitu nggak? Kalau kita sekarang ini untuk yang sekarang ya, yang 3 lagu itu cuman berasanya aja, perasaannya aja. Oh kayaknya yang ini nih, udah. Tapi nggak, oh ini karena ini, jadi dibedah dulu kan. Karena musiknya enggak, karena perasaan. Oh ini, udah. Nggak terlalu jauh dari auranya Garuks, ya udah. Termasuk yang waktu awal rekaman perdana itu kan tadinya dia ini kayak lagu apa cewek gua oke nih pertama. Nah gue bilang kayaknya doping deh, lebih apa sih, lebih santai gitu, nggak terlalu ini banget gitu. Nah terus karena kan tahun 93 itu gua sama Roni itu jadi band pembukanya Slang tuh Sumatera. Nah mungkin kepengaruh sama yang bilang itu, pengaruh sama Slang. Karena waktu itu kan ada band. Selengeannya. Jadi gua tuh masih baik bro, 93. Ah, jangan gitu Betul dong. ya. Iya. Biasa. Tapi Iya. dulu tuh fenomenal loh bang, karena kan gua dulu penggemar rock ya zaman dan drama band juga dulu tahun SMA itu. Jadi pas lagu doping itu keluar kan emang sering di setel kan, dan ada kesan selingannya memang, dan pas di
akhir-akhir refnya itu kan maunya Ending. pakai tinggi. suara tinggi yang ada mirip-mirip kakaknya waktu itu kan. Mix voice. Iya, jadi kalau cerita, ya lu silakan. Mumpung gak haus nih. Klipnya kan modelnya juga yang waktu itu lagi naik daun kan. Iya. Yang mati anak kan gitu. Bukan naik daun, naik mobil. Saya gini. Naik daun. Jadi sering banget di situ tuh. Iya, iya. Jadi kalau bicara soal waktu itu kita terpengaruh, yes memang. Jadi tahun itu emang siapa yang nggak kenal slang sih. Ya kan? Satu itu, kedua, kalau bicara warna suara gua, kebetulan gue suka sama Axl Rose, itu, ya. sama Led Zeppelin, Robert Plant. Jadi cara menteknikkan suaranya ya bisa dibilang hampir mirip lah sama kakak. Wah, jadi Palembang, Lubuk Linggau itu gue Main begitu. gawe itu. Ron, siap. Bim, Terus ngebul ya? ngebul. Saya nih supirnya bro, nggak ngapa-ngapain. Iya, satu bis tuh asap semua. Tapi itu turnya kondisinya begitu, men. Iya, dan begitu belum sampai Lubuk Linggau sih di apa ya? Pemberhentian restoran mana gitu, gue berhenti tuh. Gue lari dari bis tuh. Wah, kakak, Roni mana Roni? Gak tunggu nembak Jik di toilet. Ya ngakunya Natana tinggi. Gue malu anjing. Gue digituin sama kakak, gue malu tuh. Ya pokoknya begitulah. Tapi yang dikangenin emang berkumpul bermusik bersama. Kebersamaan ya. Bersamaan. Betul. Ya kan kangen-kangen, wah dulu lu kayak gini, bahas lagi. Bahas soal Iya, iya. paling begitulah ya, bermusik paling share-share informasi kali ya. Betul, betul. Alat musik itu baru apa tuh. Paling Betul. begitulah ya. Ternyata usia-usia begini masih rindu. Nah, berarti gue juga dong nanti. Ya harus men, harus. Banyak Bang, kalau yang rindu saya jamin banyak. Rindu yakin masih banyak. Iya. Bahkan Iya, anak-anak sekarang juga kan beralihnya ke dulu. Iya, Amin, amin. kalau Iya. lihat dari apa komen-komen di YouTube kita juga kan, wah ini anak potlot nih, padahal kita nggak pernah nongkrong di potlot selama sekarang. Gue tuh nongkrong di potlot pada saat gue bikin merchandise buat slang aja. Nah, Setelah 2000 kesini kan. kalau diperhatiin emang begitu. Makanya juga. Mungkin karena gini kali, karena genre itu ditemuin di potlot banyak. Jadi Iya, ketika saat itu 90-an kayak Andi Liani ya, iya, Anang di Oh, potlot, jadi dianggapnya tuh yang genre begini Dari Iya. potlot, pasti di potlot nih. Imanes ya angkatan Imanes, kita ya, Opi. Whisky, BOP, Bene Opi. BOP. Dan lirik lagu Doping itu Sebenarnya waktu itu emang apa lebih ringan kan pada zaman dulu kan 90-an awal 80-an akhir itu lagu Indonesia bahasa Indonesianya kan iya. agak kaku ya gitu kan. Puitis ya, Nah, puitis. agak kaku bahasa inilah gitu. Nah ini kan bahasa sehari-hari itu kan lebih gampang di listening kan. Gue lo ya. Makanya gampang. Iya. Ya gue lo. Banget waktu itu. Satu itu emang, kedua gue sebagai penciptanya emang nggak punya kemampuan atau apa ya, tingkat bahasa yang sastra tinggi juga, jadi ya sudahlah. Tapi pada akhirnya jadi kayak ini kan. Malah diterima. Jadi Kalau kayak- diterima orang-orangnya. Karena gue nggak punya pengetahuan untuk bikin syair yang ya kayak begitu gitu. Yaudah ngalir aja. Apalagi yang puber sekarang itu kan ya kayak orang hari-hari biasa aja lah gitu. Puber tuh. Ya makanya dengerin puber tuh. Promo dikit. Aku kepala 3. Kepala 3. Gue perhatikan nih. Nah kalau sekarang juga kan lagu itu justru malah harus ekspresi ya, harus ekspresif ya. Iya, Karena kan ada di TikTok, Iya, jadi men-trigger orang ya, anjir gue banget nih. Ya. Kan ke situ kan. Harus Iya. jujur sih kalau bikin lagu. Iya, Iya, gue benar. emang tujuannya Biar itu. nyampe, kan. Iya. Karena gue mau ngomongin apa lagi, karena saat gue mau walaupun belum masuk ke era puber, tapi emang sudah ada nih di depan mata nih kejadian ini nantinya gitu. Makanya gue kupas dikit nih. Jadi yang sekarang gitu. Tapi itulah apa ya, porsi kejujuran kita bikin lagu ya itu gitu.
Terus rencana promonya si pubernya apa Mas? Itu. Ya kita coba untuk jalan nih, tapi kita kan terikat sama Kalau ya, jadi kita harus tunduk juga sama kebijakan mereka. Ya nggak bisa pergi macam-macam sendiri gitu, harus ada. Izin dulu, Iya. Nah itu yang bikin kita jadi kayak gimana gitu, nggak bisa seenak dulu gitu kan. Kalau dulu kan ada promotor nih, persen to persen lu bisa langsung jalan. 33 kota lu bisa nggak? Oh iya bisa. Kalau sekarang, ya, kalau dulu kan Metro Tama nggak begitu mainnya kayak sekarang. Ya bisa aja gitu. Atau waktu doping lah bisa. Kalau sekarang kan kita siapa yang mau bikin? aturannya ya. Iya, bahkan ada persentase ya kan. Sekian persen masuk ke mereka, sekian. Iya. Nah, gitulah. Iya. Gitu. Jadi bukan satu hambatan sih, emang harus keteraturan yang ada dia rules yang jalanin. Iya. Berarti manajemen sekarang ada di label. Ada di label, ya. Melalui sana berarti. Dan apa ya? Besar kepalanya kita jadi artisnya mereka gitu loh. Tapi ya kita merasa harus diayomi sama mereka lah gitu. Baik dari job kayak apa gimana gitu. Sekarang gitu. Karena yang tahu medannya mungkin mereka ya gitu. Iya, betul. Ajes lah gitu. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Kurang lebih. Tapi yang bikin kita pengen kayak dulu lagi itu yang gimana itu, Me? Itu sebenarnya itu. Rock and roll-nya itu nggak dapet kalau sekarang. Jujur sih nggak dapet kalau sekarang. Nggak bisa kayak dulu lagi Satu lah. sisi manajemen lebih rapi mungkin ya. Bagus. Cuman secara rock and roll nggak dapet. Iya. sulit ya kalau untuk sesuai keinginan untuk rock and roll kan lagi. Akhirnya, kalau sekarang begitu akhirnya. Lain hal kalau mereka punya relasi yang bagus, banyak bisa memberikan masukan ke, main di sini, itu bagus. Iya. Iya, gitu. Tapi kalau ini ternyata kan kita belum ada ke situ ya. Jadi kita nahan, nerimo aja gitu. Dan kembali lagi, kesabaran kita diuji lagi. Gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, itu asik. Bagian dari perjalanan. Pilihan sih. Iya. Dia lebih rapi juga kali. Iya, betul. Yang penting kan nggak berat gitu. Balik lah gitu. Itu menurut gue menarik loh, maksudnya gitu. Kan ya let's say industri merchandise itu kan bisa, ya salah satunya bisa nopang Iya. cash ya gitu kan, cash Banget, dari si banget. artis lah gitu kan. Nah makanya menarik banget nih, Garuk sudah ada personil yang memang udah ibaratnya mumpuni di bidang itu gitu. Apa Garuk mau membuka store ya apa ya? Nah. Bikin merchandise. Ada rencana nggak? Gitu tuh. Nah kalau Garuk kayaknya udah beda-beda apa sih namanya? Ya dia kan lebih ke hukum kan, urusan hukum, ya kan? Masih jalan nggak? Masih. Masih. Kalau gua kan emang dari dulu emang seni kan, senang seni gitu. Ya gua ngelukis, bikin 3 dimensi lah, patung segala macem. Kalau Roman kan udah sama dengan hukum kan. Ya mungkin karena itulah jiwa gue pengen selalu bikin berkreasi gitu. Ya jalannya ke situ akhirnya. Aku bikin apa gitu kan. Sesuatu yang bisa dipakai sama musisi lah itu misalnya. Bikin strap gitar, bikin tas gitar waktu itu. Iya, menarik. Workshop, ada workshop waktu itu kan. Akhirnya dilanjut sama bekas-bekas anak buah. Lo kalau nggak salah lu sempat punya toko kan, kios kan di Pondok Kelapa. Yang masih di Enggak, di studio Rawasari Pandis. waktu itu. Oh, Rawasari. Oh, sorry. Tapi sekarang masih jalan Mas? Tokonya? Maksudnya dipegang tadi, bisnisnya dipegang. Masih jalan. Oh masih jalan ya? Untuk yang pick sama stick masih jalan. Tapi masih kalau yang lainnya mereka lebih terus nanya sih, masih nanya gitu. Mas ini gimana kalau misalnya kita bikin ini harus gimana gitu kan. Mereka kan sebenarnya bukan orang kreatif tapi musisi juga sebenarnya. Musisi juga. Tapi kalau itu masih bisa jalan sampai sekarang. Masih jalan. Cuman ya itu apa yang saya bikin waktu itu, ide saya bikin itu jadi banyak yang ikutan bikin gitu loh. Di Bandung ada, dari ide saya itu, di Jakarta apalagi banyak yang bikin Yang pick itu yang pick custom banyak kan. berarti kan ini ya tervalidasi. Validasi. Berarti bener ya kan gitu. Orang yang seperti itu. Anak muda yang salah nggak seperti itu. Soalnya gini, kalau dari ya sekarang
artis tuh nyari duitnya di mana sih kan gitu ya. Sekarang off air juga rebutan. Ya, Iya. rebutan. Kalau rebutan harganya ya udah ya udah gitu deh gitu ya. Kayak kacang goreng ya harganya. Iya, malah gua Semua bagi- gitu rebutan, nggak punya inisiatif sendiri. Kayak di TikTok rebutan TikTok semua. Iya. Live TikTok. Nah, makanya ini ada Garux punya orang orang divisi yang gitu ya, divisi buat merchandise tuh kayak keren juga tuh. Tapi justru untuk Garuk gue nggak pernah bikin. Oh gitu. Cover lagunya, Cuma nama gue doang. cover apa namanya? Cover apa, kaset dan CD-nya tuh bukan gue yang bikin. Nggak, tapi kalau misalnya di merchandise Untuk kaos lain- untuk gitu, yang lain. ada rencana gitu Kan dari Garux. Kaos? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Ntar kalau yang sekarang sih lebih ke arah nunggu kebijaksanaan dari label. Oh. Iya. Cuma kalau yang store itu jualan gitu interest mas. Kalau saya tetap bikin sampai sekarang juga masih Masih desain bikin. kaos. Gak usah kayak Garux gitu. Garux ke maksudnya ya bikin di tempat Mas Tommy gitu. Cuman bikin merchandise. ada ini kasih. Ada rencana tapi kan belum bisa dilaksanakan sekarang karena ya Ya itulah. itu. Komunikasinya masih lewat label. Oh, itu. Iya. Nggak terlalu aman sih. Sebenarnya orang juga tuh ini kan. Kalau untuk band-band lain banyak lah saya bikin kayak misalnya flight case itu saya gambar kayak gitu. Atau covernya ampli Iya. dilukis gitu, gitar segala macam. Banyak yang kayak gitu. Lukisnya pakai digital art juga atau Digital art berarti di sablon dong. Itu Manual, enggak itu manual. manual. Oh, manual. Manual. Maksudnya pakai apa iPad gitu atau apa? Oh enggak. Manual. Oh, manual. Jadi kalau misalkan mau bikin kaos gitu ya, itu Kalau melukisnya- kaos sih pakai desain. Iya, desain dulu Di desain. Bisa juga digambar dulu. Jadi ada orang desain yang khusus menggambar itu gitu. Oh, Dibikin Berapa hari tuh Mas Yadi biasa? untuk apa tuh? Kalau untuk melukis-lukis gitu tuh. desain. Yang lukis apa beda-beda. Misalnya gitar deh. Gitar ya. 2 hari 3 hari selesai sih. Yang lama itu coatingnya itu. Oh. Kan tebel kan dia kan. Tebel dinunggu kering. Mungkin semingguan lah. Coatingnya. Coatingnya yang lama ya. Juga ya. Coatingnya yang lama. Keriput ya. Iya. Tapi yang penting nggak Lapis kering. Enggak, kalau itu enggak berat. Keriput gue jadi tergugah nih keriput. Dead embryonic cell. Soalnya gini, gua kan basicnya ini mas, basicnya kan basic bisnis gitu ya. Desain Oh, grafis nih kayaknya. musik ya main musik juga, tapi dagangin artis lagu juga gitu. Oh. Bisnis musik lah. Jadi interest lah kalau kayak gitu-gitu. Gitu. Iya. Nah, terus kalau ini nih sekarang kan lagi pecah nih kayak masalah performing right nih. Kayak tadi kita ngobrolin masalah apa? Si Agnes ya. Agnes ya. Heeh. Agnes. Nah itu dari kacamata Mas berdua itu Kalau masalah performing sih gue rasa harusnya ngerti ya. Iya. Jadi mungkin royalti kah atau gimana itu kan ada aturannya dan semua harus ngikutin aturan itu. Jadi kalau ada satu individu yang melanggarnya pasti akan kena sandungan, harusnya begitu. Karena masalah royalti atau apa itu semua jelas semua kok, ada undang-undangnya. Jadi siapapun lo mau Agnes kek, mau Katon kek, mau siapa kek, kalau lo udah melanggar itu, lo harusnya buru-buru sadar, rambutnya udah kelewatan gue nih, gitu aja. Kalau secara hukum begitu, secara etika juga sebenarnya kan. Etika Iya, juga. Kalau kita tahu nyanyi lagunya siapa gitu kan, terus kita yang bawain, gue mau bawain ya paling nggak ada omong-omongan lah, ada omong-omong ya kan. Oke, gitu lah ya. Iya, paling nggak kalau nggak mau ngeluarin duit ya ada izin lah apa gitu kan. Sorry gue bawain lagu lu, gue harus bayar berapa. Kadang-kadang malah udah lo mainin aja lu, ambil aja gitu. Ada yang kayak jadi gitu. salah promosi Padahal ya. cuma izin begitu aja kan. Iya, ya, untuk kadang-kadang kalangan musisi. nggak menghargai. Jadi gua mainin lagu lu nih, gak apa-apa ya. Iya, terutama kalau yang bisa dibawakan dengan cara mempublish dengan video dikeluarin di mana itu harus ada izinnya. Iya, ya. kayak dia tuh bawain lagunya Jimi Hendrix dia izin. Oh iya, lupa. Gimana juga coba? Gimana izinnya gue ngaco. Iya tapi nggak dibalas-balas gitu. Yang penting kan izin. Ya kan? Makanya
selain hukum ada norma yang diperhatikan di sini. Gitu. Jadi lo hargain lah orang itu bikin lagu itu gila lo bahkan bangun tidur otak itu loh. pakai otak mikir gua kok kopi? Oh harusnya teh. Nah itu yang nggak disadarin sama publik musik Indonesia. Nah bikin lagu itu nggak kayaknya- gampang men. Kayaknya apa sih? Kayak nggak menghargai pencipta gitu. Nah. Bukan cuma lagu aja loh, lukisan, karya foto juga. Oh Ada saya itu fotografer, fotonya di mana-mana nggak ada izin. Oh iya sih, iya. Nggak ada izin. Ada kafe di Jogja tuh fotonya gede itu karya adik saya tuh nggak ada izin. Karena yang lebih baik menurut aku nih kayak Garuk ya, dia punya fotografer sendiri, ya kasih logo Garuk gitu. Garuk gitu atau selain Watermark gitu loh ya? Watermark. Ya, setidaknya mungkin ada media-media yang juga aduh nggak kedapatan foto, ya dia tinggal ngambil namun ada labelnya. Gitu loh, yang sepengetahuanku yang bagus begitu ya. Yang saya nggak sukanya asal ngambil aja. Iya. Ada wartawan tuh banyak yang suka main. Ya banyak. Itu kurang menghargai itu Indonesia tuh. Sebel saya juga. Ya sebel Banget. Banget. Ini kayaknya curhatan nih kayaknya. Ini kayaknya curcol ya. Curcol semua jadi gara-gara hak cipta nih kan. Nah itu makanya. Kadang-kadang pencipta tuh ya kehidupannya ya Ya begitulah. banyak pencipta yang nggak. Oh ini ternyata dia yang nyiptain lagu itu yang sebenarnya meledak gitu, tapi hidupnya dia memprihatinkan gitu. Banyak kayak gitu. Ya teman-teman Ngoroks, itulah tadi cerita dengan Om Garuks nih ya kan. Dengan Om lagi. Sekarang Bang. Tunggu, ini nanti akan ditayangkan di mana nih? Kalau insya Allah nanti sempetin kita ke Ethiopia dulu. Buset. Tayangnya nanti tolong tanya kameramen. Viewernya banyak. Tanya kameramen nanti Iya, ya. siap. Kapan ininya tayangnya segala macam. Nah mungkin Angga ada sepatah dua kata mungkin dengan Bang Ngorok. Buat gue sih buat gue Garuks nih band keren banget sih, gue dengerin ya dari awal sih dengerin. Nah pas hilang itu aku masih jalan apa enggak gitu, dan ternyata sekarang jalan gitu. Alhamdulillah udah rilisin single-single Sudah. yang remaster sama yang baru. Ya kalau gue sih keren lah. Iya, tapi gue juga lihat Nordic juga Keren ya? Iya. bagus kok videonya Ada. nggak apa ya masa kini juga lah. Nggak begini yang mungkin kata orang, wah ini kan band udah bubar atau segala macam. Saya males kalau udah Iya. loading gitu. Iya, Pas saya iya. cek lagi di YouTube masih ada. Iya. Ya mudah-mudahan lancar ya semuanya. Lancar. Amin. Amin. Dan promo-promonya juga sepanjang ini. Kelas sponsor. Wow. Buat Oke guys, nih buat teman-teman, Ngoroks TV punya divisi merchandise namanya Ngoroks Apparel. Bisa follow juga di IG-nya. Nah itu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, thank you Mudah-mudahan banget. semuanya lancar. Sip. Kita di sini bersama Angga, ada saya Panji Baskara. ada Mas Roni, ada Mas Tommy, ada Mas Yudi, dan di belakang layar ada Mas Razi. Oke, terima kasih. Semoga lancar puasanya di hari ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.